Kisah pemandi jenazah. Awal mula Ningsih adalah gadis muda yang tangguh. Sedari kecil dia selalu diajak ibunya yang bernama Ratmi untuk memandikan jenazah warga desa yang meninggal. Ningsih sangat tahu betul bagaimana cara memandikan jenazah yang benar dari ibunya. Hari ini tepat di hari ulang tahunnya yang ke-22 tahun, Ningsih baru menelan pil jahit karena kehilangan ibu tercinta yang selama ini menemaninya meskipun dalam ekonomi yang sebelumnya ibunya meninggal. Ratmi berpesan kepada Ningsih untuk meneruskan pekerjaannya menjadi seorang pemandi jenazah. Meskipun awalnya Ningsih enggan menjadi pemandi jenazah, tapi Ningsih tetap mengiyakan permintaan dari ibunya karena mengingat ekonomi yang menghimpit apapun akan dilakukan, bahkan menjadi pemandi jenazah yang dibayar seikhlasnya, tapi merupakan pekerjaan yang mulia. 1 minggu setelah kepergian sang ibu, Ningsih diminta tolong warga desa untuk memandikan jenazah seorang ibu muda yang baru saja melahirkan. Apa banyak bertanya, Ningsih langsung mengiyakan permintaan itu. Ningsih segera melangkahkan kakinya pergi menuju rumah duka. Di sana sudah banyak pelayat yang datang untuk membantu. Ternyata terdengar isak tangis dari keluarga dan juga suara tangis bayi yang baru saja ditinggal ibunya meninggal. Terdengar begitu menyayat hati. Bayi itu terus saja menangis meskipun dalam dekapan sang ibu, sang nenek. Ningsih yang melihat itu merasa iba. Setelahnya Ningsih bergegas menyiapkan semua peralatan untuk memandikan jenazah. Ningsih cukup cekatan mengingat sedari umur 7 tahun sudah menemani ibunya memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, terlebih dahulu Ningsih memanjatkan doa kepada sang pemilik kehidupan. Di saat akan memulai memandikan jenazah, Ningsih dibuat heran karena melihat jenazah ibu muda itu masih mengeluarkan air mata, seperti merasakan kesedihan terdalam karena harus meninggalkan bayinya yang baru lahir. Ningsih juga dibuat shock saat melihat tubuh jenazah seperti lebam-lebam dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Saat tengah fokus memperhatikan kondisi jenazah, tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar rintihan minta tolong. Tolong. Refleks Ningsih menolehkan kepalanya ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Tak mau terlalu lama, Ningsih bergegas menyelesaikan tugasnya. Dengan cekatan Ningsih memandikan mayat ibu muda itu dengan hati-hati dan perlahan, karena jenazah harus diperlakukan dengan baik. Jenazah yang sudah mati, jenazah juga masih bisa merasakan sakit. Di tengah memandikan jenazah, Ningsih merasakan ada yang memperhatikannya dari belakang. Seketika itu juga bulu kuduk Ningsih
berdiri, tapi Ningsih tetap menjalankan tugasnya meskipun ada secuil rasa takut di hatinya. Setelah beberapa jam berkutat memandikan dan mengkafani jenazah ibu muda itu, Ningsih segera berpamitan keluarga yang sedang berduka untuk kembali pulang karena tugasnya mengurus jenazah sudah selesai. Tak lupa keluarga yang berduka memberikan amplop berisi uang pada Ningsih. Ningsih tidak mematok harga dan dibayar seikhlasnya, tapi Ningsih merasa senang karena bisa ikut membantu. Sesampainya di rumah, Ningsih segera membersihkan dirinya karena habis memandikan jenazah. Saat Ningsih membasuh rambutnya, Ningsih melihat ada kaki pucat di depannya. Refleks, Ningsih mengarahkan pandangannya ke depan. Dan saat melihat ke depan, Ningsih melihat ada sosok wanita muda dengan rambut panjang menjuntai ke depan. Meskipun tertutup rambutnya, Ningsih masih bisa mengenali kalau itu adalah sosok yang baru saja dia mandikan. Dengan bibir bergetar, Ningsih berkata, "Mau apa kamu?" Sosok di depan hanya diam. Dia menjawab pertanyaan Ningsih, tapi langsung menghilang begitu saja. Sosok di depan hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Ningsih, tapi langsung menghilang begitu saja. Sejenak Ningsih dapat bernapas lega, tapi tidak lama terdengar suara rintihan yang menyayat hati. "Tolong aku, Ningsih, aku jadi mati begini karena ulah selingkuhan suamiku. Aku tidak ikhlas." Dek. Ningsih langsung mencari sumber suara itu, tak menemukan apapun. Bergegas Ningsih menyelesaikan ritual mandinya. Setelah selesai, Ningsih segera ke kamar karena ingin beristirahat. Di saat tengah memikirkan suara yang didengar di kamar mandi tadi, dalam hati Ningsih berkata, "Bagaimana caranya aku bisa membantumu? Tolong, Ningsih." Saat itu mata Ningsih terasa berat. Ningsih langsung tertidur karena rasa lelah juga. Saat tertidur lelap, Ningsih dimimpikan sosok ibu muda yang ia mandikan tadi. Di dalam mimpi sosok itu berkata, "Tolong aku, Ningsih. Aku dikirimin santet oleh selingkuhanku. Tolong aku, Ningsih. Aku dikirimin santet oleh selingkuhan suamiku, dan suamiku juga tahu itu." Sambil terus berisak, sosok itu kembali berkata, "Tolong sampaikan pada keluargaku, Ningsih. Aku tidak mau anakku nanti dirawat oleh wanita jalang itu dan suamiku yang jahat. Aku menyimpan semua buktinya di lemariku. Tolong berikan pada keluargaku, Ningsih." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja sosok itu menghilang. Dan seketika Ningsih terbangun dengan napas yang tersengal
sengal seperti habis lari ratusan kilometer. Dan keringat bercucuran di dahinya. Apa mimpiku tadi benar ya? Kalau benar, berarti aku harus menyampaikan pesan ini segera. Sungguh malang nasib wanita itu, gumam Ningsih. Ningsih segera mau beranjak lari. Ningsih segera beranjak dari tempat tidur lalu mengganti bajunya terlebih dahulu. Setelahnya pergi ke rumah wanita itu. Sampainya di rumah duka, Ningsih mencoba berbicara kepada ayah wanita itu karena tidak mungkin Ningsih berbicara pada suami wanita itu. Assalamualaikum, permisi Pak Rohmi. Assalamualaikum, permisi Pak Rohim. Saya ingin berbicara sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan tentang anak Bapak, Lasmi, ucap Ningsih ke Pak Rohim yang tengah duduk bersantai di teras rumah. Waalaikumsalam. Loh, Nak Ningsih, silakan masuk Nak, sahut Pak Rohim. Ningsih masuk ke dalam rumah dengan langkah berat. Dan dengan berat hati Ningsih mulai menceritakan semuanya dari awal keanehan saat memandikan jenazah anaknya, sampai mimpi yang Ningsih alami. Sontak Pak Rohim kaget. Bukan main mendengar cerita Ningsih. Dengan wajah yang marah, Pak Rohim berkata, sebenarnya saya sudah curiga kepada suami Lasmi, tapi saya tidak punya bukti apapun, Nak. Sekarang mari kita cek lemari Lasmi, ajak Pak Rohim. Baik Pak, lebih cepat lebih baik. Selesaikan, supaya almarhumah bisa tenang, jawab Ningsih. Dengan langkah berat mereka menuju sebuah kamar yang di sana terdapat lemari yang diceritakan Laksmi. Sampainya di sana Pak Rohim segera membuka lemari dan mencari bukti yang dikatakan Lasmi dengan teliti. Seketika mata Pak Rohim terbelalak saat mendapati sebuah bukti. Ada satu map dan satu HP yang berisi semua bukti perselingkuhan suami Lasmi. Pak Rohim sontak kaget dan ada rasa marah yang tak tertahan. Dengan tergesa-gesa Pak Rohim menuju ruang keluarga. Di sana terdapat seluruh keluarga dan juga suami Lasmi. Pak Rohim berkata dengan lantang, lihat ini apa yang sudah kamu lakukan pada anakku Lasmi. Dasar laki-laki nggak tahu balas budi. Hardik Pak Rohim. Seluruh keluarga kaget, terkecuali suami Lasmi yang sedang duduk termenung. Dia begitu syok. Dengan rasa takut, suami Lasmi mencoba mencari alasan, tapi dengan bukti itu dia tak bisa lagi mengelak. Saat itu juga Pak Rohim mengusir suami Lasmi dari rumah dan tidak boleh lagi menemui cucunya yang malang itu. Suami Lasmi memohon agar tidak dijauhkan dari anaknya, tapi dengan hati yang sudah kecewa dan marah Pak Rohim berkata, jangan pernah kembali dan menemui cucuku lagi. Camkan itu, bentak Pak Rohim dengan suara keras. Mau tak mau dengan dada yang bergemuruh, suami Lasmi beranjak dengan langkah lemah. Dia masuk ke
ke dalam kamar. Suami Lasmi segera mengemas barang-barangnya dan pergi dari rumah itu. Setelah dirasa semua selesai, Ningsih berpamitan untuk segera pulang karena hari yang mulai gelap. Pak Rohim, saya berterima kasih atas bantuan Ningsih. Semua bisa terungkap. Sampainya di rumah Ningsih mendengar ada suara halus yang berbisik di telinganya. Terima kasih, Ningsih. Refleks Ningsih menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya Ningsih seorang diri di rumah itu. Bulu kuduk Ningsih berdiri. Dia segera berlari ke dalam kamar yang segera menguncinya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Semoga tidak ada kejadian aneh lagi, gemam Ningsih di dalam hati. Tanpa Ningsih sadari itu masih awal dari perjalanannya. Akan banyak hal yang akan terjadi ke depannya. Setelah itu Ningsih segera beristirahat. Karena rasa lelah dan mengantuk sampai lupa mengisi perutnya yang lapar. Tengah malam Ningsih terbangun karena perutnya yang kelaparan. Dia melihat di meja makan hanya ada nasi dan telur. Dadar Ningsih segera menikmati menu sederhana itu dengan lahap. Di tengah makannya, Ningsih melihat sekelebat sosok wanita tua yang melintas di depannya. Ningsih mengerjapkan matanya dan berpikir, mungkin aku salah lihat saja, gumam Ningsih. Setelah selesai makan, Ningsih segera mencuci piringnya dan kembali menuju kamar. Tapi saat akan kembali ke kamar, tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara gelas yang jatuh. Ningsih yang mendengar itu segera berlari menuju kamar dan tak lupa menguncinya. Ningsih mencoba memejamkan matanya, berharap bisa tertidur cepat. Keesokan harinya Ningsih bangun dari tidur dan segera beranjak dari tempat tidur menuju kamar. Mandi untuk membersihkan diri. Tapi sebelum itu Ningsih terlebih dahulu menyapu pecahan gelas yang jatuh semalam. Entah siapa yang menjatuhkannya. Setelah mandi, Ningsih segera melaksanakan sholat dan tak lupa mendoakan almarhum ibunya supaya tenang di sana. Setelah melaksanakan sholat, Ningsih menuju dapur untuk menanak nasi menggunakan tungku kayu yang masih jadul karena keluarga Ningsih terbilang keluarga yang pas-pasan. Semenjak ditinggal ayahnya meninggal sejak lama. Tapi Ningsih bersyukur masih bercukupan untuk makan dan lainnya karena selain jadi pemandi jenazah, Ningsih mengurus kebun peninggalan orang tuanya. Setelah selesai memasak, Ningsih segera menikmati masakannya. Setelahnya Ningsih bersiap akan pergi ke kebun untuk mengurus ladang. Di perjalanan menuju ladang, Ningsih bertemu dan tak lupa menyapa dengan ramah beberapa warga desa yang akan pergi ke ladang juga. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Matahari sepertinya akan tenggelam
sebaiknya aku bergegas pulang untuk membersihkan diri, gumam Ningsih. Saat di jalan menuju pulang ke rumah, Ningsih melihat sekelebat bayangan sosok wanita tua yang melintas di hadapannya. Astagfirullah, kok kayak yang aku lihat tadi malam ya? Siapa nenek itu sebenarnya? Sudahlah, mungkin hanya perasaan aku saja, monolog Ningsih di dalam hati. Mencoba mengabaikan sosok nenek tua itu, Ningsih segera pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Ningsih segera mandi dan setelahnya akan melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat, Ningsih mendengar ada yang mengetuk pintu. Bergegas Ningsih berlari ke tempat dan membuka pintu. Dan ternyata itu Pak Kades dengan warga lainnya. Ada apa ini Pak? Kok ramai-ramai? Tanya Ningsih heran. Jadi begini Neng, saya dan warga mau minta tolong sama kamu untuk memandikan jenazah Nek Masnah yang ternyata sudah meninggal sejak 2 hari yang lalu, dan kami semua baru tahu karena mencium bau busuk yang menyengat keluar dari rumah Nek Masnah. Panjang lebar Pak Kades menjelaskan. Ningsih mulai berpikir, apakah sosok yang aku lihat semalam itu Nek Masnah yang ingin meminta tolong untuk dimandikan. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Ningsih setuju untuk mengurus jenazah Nek Masnah. Baiklah Pak Kades, mari kita segera ke sana sekarang, ucap Ningsih santun. Tak berselang lama sampailah mereka di rumah Nek Masnah. Ningsih melihat di sana sudah banyak warga dan ada beberapa polisi yang datang. Setelah diperiksa, ternyata Nek Masnah meninggal karena serangan jantung. Nek Masnah tinggal sebatang kara. Suaminya sudah lama meninggal dan tidak mempunyai anak. Selama ini Nek Masnah bekerja menjadi dukun beranak di desa itu. Setelah dirasa kematian Nek Masnah wajar dan tidak ada indikasi pembunuhan, maka jenazah Nek Masnah boleh dimandikan dan dikuburkan. Setelah mendengar itu, Ningsih bergegas menyiapkan peralatan untuk memandikan Nek Masnah, dibantu warga yang lain. Karena jenazah Nek Masnah sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang menyengat. Saat akan memandikan jenazah Nek Masnah, Ningsih dibuat bergidik karena melihat jenazah yang mulai membengkak, mulut menganga dan mata yang melotot. Astagfirullah, kenapa bisa begini ya? Ya, jenazahnya apakah baru 2 hari? Padahal baru 2 hari, tanya Ningsih dalam hati. Ningsih mencoba menutup mata dan mulut Nek Masnah tetapi tidak bisa. Akhirnya dengan terpaksa Ningsih menali kepala Nek Masnah agar mulutnya tertutup. Setelahnya Ningsih membaca doa terlebih dahulu. Lalu dengan hati-hati Ningsih memandikan jenazah Nek Masnah yang sudah mulai membusuk, dibantu ibu-ibu di sana. Mereka semua yang di sana menahan mual karena bau busuk jenazah. Saat ibu-ibu yang lain pada menyerah
pada menyerah dan keluar karena tidak sanggup menahan mual. Tinggallah Ningsih sendiri yang masih bertahan memandikan jenazah Nek Masna. Saat akan mencuci rambut Nek Masna, tiba-tiba saja Ningsih melihat mata Nek Masna seperti melirik ke arahnya. Astagfirullah, apa itu tadi? Ningsih sampai beringsut mundur ke belakang saking kagetnya. Saat dilihat kembali, ternyata mata Nek Masna sudah kembali normal. Apa aku tadi salah lihat ya? Gumam Ningsih. Sudahlah, sebaiknya segera aku selesaikan memandikan jenazah agar bisa segera dikuburkan. Sambil menahan mual, Ningsih menyelesaikan tugasnya memandikan jenazah Nek Masna dengan baik. Setelah selesai memandikan jenazah dan mengafaninya, semua warga segera membantu membawa jenazah Nek Masna ke pemakaman malam itu juga. Meskipun hari sudah larut malam, tidak mungkin dikubur besok karena jenazah yang sudah mengeluarkan bau yang sangat busuk. Malam itu terasa sangat mencekam dengan suara burung gagak yang bersautan dan anjing yang melolong, seperti angin menyambut jenazah Nek Masna. Wah, 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 wah. Warga melangkahkan kakinya dengan cepat karena ingin segera pulang. Setelah selesai menguburkan jenazah Nek Masna, semua warga segera pulang ke rumah masing-masing, terkecuali Ningsih. Dia bergegas pulang dan segera membersihkan diri setiap kali selesai memandikan jenazah. Saat akan mandi, Ningsih dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Siapa yang larut malam begini datang ke rumah bertamu? Gumam Ningsih. Ningsih segera ke depan dan membuka pintu, tapi tak ada siapapun di sana kecuali di luar sana hanya ada kegelapan dengan udara yang begitu dingin menusuk tulang. Loh, kok gak ada siapa-siapa? Tanya Ningsih bingung. Seketika Ningsih merinding, dia bergegas menutup pintu dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Ningsih menuju ke dapur karena merasa lapar. Sejak siang tadi dia belum makan apapun. Saat akan makan, Ningsih melihat ada sosok Nek Masna berjongkok di depan tungku sambil memakan sesuatu. Nyom, 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 nyom. Suara mengunyah terdengar dari mulut Nek Masna. Ya Allah, itu kan Nek Masna. Sedang apa di situ? Perlahan Ningsih mendekati sosok Nek Masna dan betapa terkejutnya Ningsih saat sosok itu tiba-tiba menoleh dengan mulut yang berlumuran darah sedang memakan ari-ari bayi. Refleks Ningsih menutup mulutnya. Ningsih merasa ingin muntah melihatnya. Ningsih segera lari ke dalam kamar dan mengunci pintu. Hilang sudah rasa lapar yang dirasakannya. Astagfirullah, apa itu tadi? Sangat menjijikkan. Ningsih bergidik ngeri mengingat itu semua. Saat itu juga terdengar ketukan pintu kamarnya dan ada suara serak Nek Masna.
Duh, kok Melayu? Iki lho, enak mangan ambek aku yuk, Nduk. Nah, kok lari? Ini loh makan sama aku ya nak, ucap sosok Nek Masna dengan suara serak. Pergi, jangan ganggu aku Nek. Aku tak sud, aku kan sudah membantu memandikan jenazah nenek. Jawab Ningsi berteriak. Hening tidak ada jawaban. Di luar sana Ningsi segera menutupi tubuhnya dengan selimut berharap pagi hari segera datang. Tapi sepertinya Ningsi tidak bisa tenang karena ada saja gangguan yang datang. Seperti selimutnya yang ada yang menarik dan mengelus kepalanya, tapi Ningsi tidak berani membuka matanya. Ningsi hanya bisa berdoa di dalam hati, berharap semua gangguan itu hilang. Tidak terasa azan subuh berkumandang, akhirnya Ningsi bisa bernapas lega. Dia segera menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu dan menjalankan sholat. Setelah Ningsi melaksanakan rutinitasnya, yaitu memasak dan akan pergi berkebun, saat akan menanak nasi, betapa terkejutnya Ningsi saat melihat ada bekas seperti tetelan daging ari-ari. Ih, ini pasti bekas yang dimakan Nek Masna semalam. Astagfirullah. Ningsi segera membersihkannya karena bau amis yang menyengat. Setelah membersihkan itu semua, Ningsi segera memasak karena lapar. Setelah itu dia makan dan akan pergi ke kebun. Saat di jalan, Ningsi bertemu ibu-ibu yang akan pergi ke pasar. Ningsi mendengar perbincangan ibu-ibu yang bilang kalau sepertinya Nek Masna menganut ilmu hitam. Aku dengar katanya banyak anak muda yang datang ke tempat Nek Masna untuk menggugurkan kandungannya, dan Nek Masna akan memakan ari-ari bayi itu, kata salah satu ibu-ibu itu. Iya, aku juga dengar dari tangganya kalau dia pernah melihat Nek Masna mengubur semua sesuatu di belakang rumahnya dan sering mencium bau amis di rumahnya. Ih, ngeri juga ya. Ningsi segera berlalu untuk pergi berkebun dan tidak lupa menyapa ibu-ibu tadi. Saat di kebun, Ningsi berpikir, kenapa ya Nek Masna menggangguku? Gumam Ningsi. Tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar seperti suara Nek Masna yang serak. Apa tondo? Apa sih nak? Dek. Jantung Ningsih berdegup kencang mendengar suara serak milik Nek Masna. Perlahan Ningsih menolehkan kepalanya ke belakang, dan betapa terkejutnya Ningsih saat melihat Nek Masna menyeringai ke arah Ningsih. Dan seketika itu juga Ningsih langsung pingsan di tempat. Nek Masna tertawa, melengking lalu menghilang. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang lewat di dekat kebun Ningsih, merasa ada yang aneh. Orang itu segera menghampiri Ningsih yang pingsan. Astagfirullah, kenapa ini nak Ningsih pingsan? Bokik seorang
Pekik seseorang itu panik. Orang itu langsung berlari menemui suaminya yang ada di dekat situ. "Pak, tolong, itu Nak Ningsi pingsan di kebunnya." "Ya Allah, ya udah, ayo Bu, kita ke sana." Bergegas mereka berdua pergi menuju kebun Ningsi. Sampainya di sana, sepasang suami istri itu membawa Ningsi ke tempat teduh dan mencoba menyadarkannya. Saat terbangun dari pingsannya, Ningsi terlihat takut dan menoleh ke sekitarnya. "Kamu kenapa toh, Ning? Kok kamu kenapa sih, Neng? Kok bisa pingsan gitu?" tanya suami istri itu penasaran. Ningsi menjawab dengan terbata-bata, Itu tadi saya lihat sosok Nek Masna, Bu, sangat mengerikan." Dek, suami istri itu saling berpandangan. Sudah, kamu minum dulu. Ini, biar tenang, Ning," ucap ibu itu sambil menyodorkan minuman di dalam kendi. "Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, Bu," ucap Ningsi. "Iya, sama-sama, Ning." Setelah dirasa cukup tenang, Ningsi segera diantar pasangan suami istri itu untuk pulang. Dan tak lupa mereka berpesan kepada Ningsi, "Banyak-banyak berdoa, Ning. Minta pertolongan sama Allah. Sepertinya Nek Masna memang sedang meneror warga desa. Entah apa yang diinginkannya." "Iya, Bu, terima kasih banyak sudah mau menolong saya," ucap Ningsi tulus. Pasangan suami istri itu menjawab dengan anggukan, lalu mereka berdua berpamitan untuk pulang karena hari akan gelap. Setelah kepergian pasangan suami istri itu, dengan langkah tergesa, Ningsi masuk ke dalam rumah dan segera membersihkan diri lalu bersiap menunaikan ibadah sholat maghrib. Saat sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba terdengar bunyi kasur yang berderit seperti ada yang duduk di kasur itu dan memperhatikan Ningsi. Dengan hati gelisah, Ningsi tetap berusaha fokus menjalankan ibadahnya. Dan saat akan melakukan salam, Ningsi melihat ada kaki keriput yang berayun di atas kasurnya. Segera Ningsi menyelesaikan kewajibannya dan lari ke dapur. "Ya Allah, kenapa Nek Masna menerorku ya?" tanya Ningsi heran. Saat di dapur, Ningsi merasakan perutnya yang lapar. Akhirnya Ningsi memakan nasi dan lauk yang ia masak tadi pagi. Setelah kenyang, Ningsi bergegas mencuci piringnya dan ingin beristirahat di kamar. Tapi karena teringat kejadian tadi, Ningsi menjadi takut. Akhirnya Ningsi menunggu di ruang depan sambil menunggu Isya. Selesai sholat Isya, Ningsi memutuskan untuk tidur di kursi karena takut dan masih terhiang akan kejadian tadi saat sholat maghrib. Akhirnya Ningsi bisa tertidur lelap, tapi tidak bertahan lama karena Ningsi mendengar suara orang yang sedang makan di dapur. Nyam, 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 nyam. Nyam, nyam. Mau tak mau Ningsi terbangun karena terganggu oleh suara kecupan
yang sangat keras. Dilihatnya jam dinding masih menunjukkan pukul 1 malam. Cah, apalagi sih itu di dapur? Kapan hidupku bisa tenang? Omel Ningsih kesal. Sambil terus berdoa, Ningsih berjalan perlahan ke arah dapur. Dan betapa syoknya Ningsih saat melihat Nek Masna sedang memakan ari-ari bayi yang sangat bau amis. Sambil menahan bau, Ningsih berkata, "Kenapa Nek selalu menggangguku terus, Nek?" Pekik Ningsih. Dengan tubuh yang membusuk dan mengeluarkan bau busuk, dan Nek Masna hanya diam dan menyeringai melihat Ningsih lalu menghilang. Kenapa ya? Apa arwahnya tidak tenang? Gangguin orang tidur saja. Apa tidak ada kerjaan lain Nek Masna itu? Sambil mengomel, Ningsih berlalu menuju kamar untuk tidur karena rasa kantuk yang datang. Di tempat lain, tepatnya di rumah Pak Bandi, saat ini ingin ke kamar mandi. Pak Bandi mendengar ada suara seperti berisik dari arah dapur. Dikira maling. Pak Bandi bergegas pergi ke dapur. Saat sampai di dapur Pak Bandi dibuat kaget saat melihat sosok Nek Masna dengan mata melotot dan mulut menganga menghampiri Pak Bandi. Saat itu juga Pak Bandi langsung jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Dasar lanang wedian. Dasar laki-laki penakut. Suara kekikikan dari Nek Masna melengking sehingga membangunkan istri Pak Bandi. "Ah, suara apa itu?" gumam istri Pak Bandi. Istri Pak Bandi melihat ke sebelahnya dan tidak menemukan suaminya di sana. Segera istri Pak Bandi mencari keberadaan suaminya itu. Saat di dapur istri Pak Bandi, shock bukan main saat melihat suaminya tergeletak di atas lantai. "Pak, bangun. Pak, ngapain tidur di sini? Mana bau pesing lagi. Jorok kali bapak ini pipis di celana." Saat itu juga Pak Bandi bangun dari pingsannya sambil mengelus dadanya. "Astagfirullah, Bu. Bapak tadi lihat arwah Nek Masna, ngeri sekali bentuknya. Bapak langsung pingsan. Ini apa, Bu, kok bau pesing ya?" Itu bapak pipis di celana. Cepat sana, ganti Pak. Ibu bersihkan ini dulu." "Astaga, iya Bu, tapi temenin ya, Bapak takut nanti ada Nek Masna lagi." "Bapak ini laki-laki kok penakut. Ya udah, ayo Pak, Ibu temenin ke kamar mandinya." "Iya Bu, ayo cepetan." Setelah membersihkan semua itu, mereka berdua segera beristirahat kembali meskipun masih diliputi rasa takut. Keesokan paginya suasana desa begitu mencekam dan heboh. Para warga banyak yang membicarakan kejadian saat mereka diteror oleh arwah Nek Masna. Hari demi hari, saat malam tiba tidak ada yang berani keluar malam lagi.
Semuanya terdiam diri di rumah karena takut akan teror dan dari Nemasna. Malam itu ada 4 bapak-bapak yang meronda karena emang jadwal mereka meronda. Mau tidak mau mereka tetap menjalankan tugasnya meskipun diliputi rasa takut. Saat berjaga di pos ronda mereka mendengar suara serak Nemasna. Opo ora wedi tak karo aku, hehehe. Opo ora wedi tak karo aku, hehehe. Apa kamu gak takut sama aku? Tanya sosok Nemasna. Sontak mereka semua dibuat kaget dengan bulu kuduk merinding. Mereka menoleh ke sumber suara. Mereka begitu shock saat melihat sosok Nemasna yang lebam-lebam, mata melotot dan mulut menganga merangkak berjalan mendekati mereka. Kene leh, sini nak. Mereka semula lari tunggang langgang meninggalkan pos ronda. Wah, lari, ada demit. Keesokan harinya semua warga desa gempar dengan berita semalam dan tidak ada lagi yang berani meronda sejak saat itu. Bahkan warga desa yang lewat depan rumah Nemasna untuk berkebun lebih memilih memutar jalan yang lebih jauh karena takut akan teror dari Nemasna. Akhirnya kepala desa menghimbau seluruh warga untuk berkumpul di balai desa. Tak terkecuali Ningsih, mereka semua akan membahas masalah teror dari Nemasna. Salah satu warga berbicara, bagaimana ini Pak Kepala Desa? Desa kita sekarang sudah tidak aman lagi semenjak Nemasna meninggal. Kita semua diteror arwah Nemasna, bahkan biasanya saat malam kita masih berani keluar. Semenjak ada teror itu kita tidak berani lagi keluar. Iya benar itu Pak. Bagaimana ini? Kami tidak tahan lagi. Semua warga menimpali ucapan orang yang berbicara tadi. Sabar Bapak, Ibu semuanya. Kita akan mencari jalan keluar untuk masalah ini agar tidak berlarut-larut. Apa ada yang punya usulan? Tanya Pak Kades. Bagaimana kalau kita panggil Ustadz Umar aja Pak? Ya benar, kami setuju itu Pak. Siapa tahu Pak Ustadz bisa menyelesaikan masalah ini, timpalnya yang lain. Baiklah, kalau begitu kita akan meminta bantuan Ustadz Umar dari desa sebelah. Mereka pun mengangguk setuju dan berharap teror Nemasna segera berakhir. Esokan harinya kepala desa ditemani beberapa warga desa menuju ke desa sebelah untuk menemui Ustadz Umar yang akan membantu mereka menyelesaikan teror yang dilakukan Nemasna. Setelah setengah jam perjalanan kemudian mereka semua sampai di rumah Pak Ustadz Umar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Serempak warga mengucapkan salam. Tak berselang lama Ustadz Umar keluar dari dalam rumah dan membalas salam mereka dengan senyuman yang ramah. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk semuanya, ucap Ustadz Umar santun. Terima kasih Ustadz, silakan duduk Bapak, suruh Ustadz Umar. Umi, tolong buatkan bapak ini minuman ya, ucap Ustadz Umar ke istrinya. Iya Abi, istri Pak Ustadz menjawab. Ada apa ini
Bapak-bapak datang ke rumah saya, tanya Ustadz Umar, kepala desa yang akan mewakili warga desa berbicara. Jadi begini Pak Ustadz, kami kemari untuk meminta bantuan ke Pak Ustadz untuk menghentikan teror dari Nek Masnah, dukun beranak dari desa sebelah, ucap Pak Kades menjelaskan. Sesaat istri Ustadz Umar keluar dan menyuguhkan teh hangat di atas meja. Mari diminum dulu bapak-bapak. Terima kasih banyak Bu. Setelah itu istri Pak Ustadz masuk kembali ke dalam. Silakan diminum bapak-bapak. Maaf cuman ada teh. Terima kasih Pak Ustadz, ini saja sudah merepotkan, ucap Pak Kades sungkan. Ah, cuman teh saja, tidak repot kok. Mereka semua meminum teh itu dengan nikmat. Baiklah, insya Allah besok saya akan ke sana untuk membantu kalian. Tapi sebelum itu saya akan melakukan sholat untuk meminta petunjuk kepada Allah. Terlebih dahulu, terima kasih banyak Pak Ustadz, karena sudah berkenan membantu kami semua, ucap mereka serempak. Jangan sungkan, sesama manusia ciptaan Allah, kita harus saling tolong menolong, bukan? Iya Pak Ustadz, benar. Baiklah kalau begitu kami pamit undur diri dulu Pak Ustadz. Terima kasih atas jamuannya. Kok buru-buru sekali, baru juga sebentar. Iya Pak Ustadz, takut keburu malam nanti sampai di rumah. Baiklah kalau begitu mari saya antar ke depan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Mereka pun bergegas kembali pulang ke desa sebelah. Pada malam hari saat orang lain sedang tidur, Ustadz Umar melaksanakan sholat tahajud, berdoa meminta perlindungan agar senantiasa terlindungi dari segala mara bahaya. Esok harinya Pak Ustadz menepati janjinya. Beliau datang ke desa sebelah diantar anaknya. Sebelum itu Pak Ustadz datang ke rumah kepala desa terlebih dahulu. Assalamualaikum, ucap Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mari silakan masuk. Terlebih dulu, jawab Pak Kades ramah. Ibu kepala desa sudah menyiapkan minuman dan cemilan untuk Pak Ustadz dan anaknya. Silakan Pak Ustadz dinikmati suguhannya. Terima kasih banyak Pak Kepala Desa. Sambil menikmati suguhan, Pak Ustadz dapat merasakan hawa yang tak enak di desa ini. Sambil terus berzikir dalam hati, Pak Ustadz terus memperhatikan sekeliling. Dan tiba-tiba saja Ustadz Umar melihat sosok Nek Masnah duduk di atas lemari hias dengan mengayun-ayunkan kakinya sambil menyeringai ke arah Pak Ustadz. Astagfirullah. Ada apa Pak Ustadz? Tanya kepala desa penasaran. Sepertinya yang meneror kalian itu bukan arwah Nek Masnah, melainkan junjungan Nek Masnah yang dulu menganut ilmu hitam demi menambah ilmunya, dan sekarang sosok itu menyerupai Nek Masnah untuk menakuti warga desa. Jelas Ustadz Umar. Astagfirullah. Lalu bagaimana ini Ustadz? Pak Kepala Desa begitu kaget dibuatnya.
Kalian tenang saja. Insya Allah, dengan bantuan yang maha kuasa semua akan terselesaikan. Nanti malam antar saya ke rumah Nek Masna, ucap Pak Ustadz tenang. Baik Pak Ustadz, sebaiknya Pak Ustadz istirahat dulu di kamar tamu. Malam hari pun tiba. Semua warga desa yang berbondong-bondong ke rumah Nek Masna guna ingin melihat pengusiran yang akan dilakukan Pak Ustadz. Meskipun bergidik ngeri, tapi mereka semua tetap penasaran. Suara gagak dan aungan anjing malam. Kelolongan anjing itu pun terdengar, suara burung hantu pun terdengar sangat mengerikan, dan burung gagak. Setibanya di depan rumah Nek Masna, kepala desa membuka pintu kayu itu dengan rasa takut. Terdengar derit pintu kayu yang terbuka itu sangat mengerikan. Bismillah, sebelum masuk Pak Ustadz berdoa terlebih dahulu. Saat di dalam rumah Nek Masna, mereka semua dikagetkan dengan suara geraman dari sosok Nek Masna. Jangan ikut campur dengan urusanku, manusia lemah. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua mati di sini. Ucap sosok itu mengancam. Mereka semua yang ada di sana merasa takut dan beringsut mundur. Aku tidak takut padamu, apalagi yang derajatnya lebih rendah daripada manusia. Lagi pula kami punya Allah, jawab Pak Ustadz tenang. Lebih baik kau pergi ke neraka daripada mencampuri urusanku, Pak Tua. Ucap sosok itu ponggah sambil menunjukkan kukunya yang hitam panjang. Ustadz Umar terus berzikir, memutar tasbihnya dan membaca doa. Setelah Pak Ustadz membaca doa, panas, hentikan Pak Tua, bodoh, hardik sosok itu. Dan tiba-tiba saja sosok Nek Masna mencoba menyerang Pak Ustadz dengan menerbangkan meja ke arah Pak Ustadz. Beruntung Ustadz Umar sigap menghindari, sehingga lemparan meja itu tak melukai Ustadz Umar sedikit pun. Tanpa menghiraukan hasutan setan itu, Pak Ustadz terus membaca doa dan langsung melemparkan tasbihnya ke arah sosok Nek Masna. Buah, kurang ajar. Sosok itu terus berteriak dengan tubuh yang terbakar. Seketika itu juga sosok yang selama ini meneror warga hangus terbakar dan hilang meninggalkan bau hangus dan busuk. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sosok itu telah musnah, ucap Ustadz Umar. Semua warga desa kompak mengucapkan Alhamdulillah, tak terkecuali Ningsi yang ikut melihat kejadian itu.